Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aisyah dari kelas 11 MIA 1, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Ciamis Cijantung. Dibuatnya video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Sejarah negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai dan pemerintah harus menyandarkan diri pada orang-orang yang berpengalaman seperti Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, Dr. Ong Eng Die, Ignatius Joseph Kasimo, Ki Hajar Dewantara, dan yang lain-lainnya. Terlepas dari peran para ahli, ternyata Indonesia dapat bertahan juga karena partisipasi para petani. Dapat dibayangkan bahwa pada saat itu kas kosong dan pemasukan yang berjalan saat itu dari hasil pertanian. Perubahan di masa awal kemerdekaan diantaranya 1. Perubahan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah mendirikan semacam sekolah mulai pendidikan rendah atau sekolah rakyat berumur 6 tahun, pendidikan umum, SMA sampai SLTA, pendidikan kejuruan dalam berbagai bidang, serta mendirikan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada tahun 1949 dengan Profesor Dr. Sarjito sebagai rektornya yang pertama. 2. Di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ditandai dengan lahirnya seniman dan sastrawan nasional seperti penyair Chairil Anwar, penulis prosa Pramodi Ananta Thayer, yang sebagian tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947 sampai 1949, wartawan Mokhtar Lubis, dan lain-lain, serta terbentuknya PWI dan PGRI sebagai upaya untuk melakukan perjuangan melalui organisasi. 3. Bidang bahasa dan seni. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan. Dalam bidang sastra, lahir Angkatan 45 yang dipelopori Chairil Anwar dan Idrus. Dalam seni musik, lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Komponis-komponis tersebut diantaranya Ismail Marzuki, karyanya Gagah Perwira, Gugur Bangga, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Cornel Simanjuntak dengan karyanya Teguh Kuku Berlapis Baja, Maju Indonesia, Tanah Tumpah Darahku, dan lain-lain. Kusbini dengan karyanya Bagimu Negeri, Rela Pembangun, dan lain-lain. 4. Perubahan di bidang ekonomi. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, bahkan dapat dikatakan juga buruk, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang liar dan tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangatlah rendah. Pemerintahan Republik Indonesia sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut di Indonesia, mengingat pada saat itu Indonesia sendiri belum memiliki mata uang yang sah, sementara kas pemerintah kosong.
Maka berlaku 3 jenis mata uang, yaitu The Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah dari Jepang. Bahkan setelah Nica berhasil datang ke Indonesia, juga memberlakukan mata uang tersendiri, yaitu mata uang Nica. Kondisi perekonomian ini semakin buruk karena adanya blockade yang dilakukan oleh Belanda atau yang disebut dengan Nica. Belanda juga terus memberi tekanan, teror, dan ancaman berarti terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin carut marut, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan dan meresmikan uang Republik Indonesia yang disebut ORI, dan pada saat itu uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. 5. Di bidang politik. Keadaan politik di Indonesia pada masa itu belum begitu mapan. Kekacauan, ketegangan, dan juga berbagai insiden baik besar maupun kecil kerap terjadi. Hal dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka dan khawatir akan perkembangan bangsa yang menjadi kekuatan besar di dunia. Pada saat itu, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan perlawanan penuh untuk mengusir kekuatan Jepang yang masih tersisa. Di samping menghadapi kekuatan Jepang yang masih ada, bangsa Indonesia juga harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu, dan juga Nica Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu dengan strategi licik dan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia dengan baik. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan dan kekacauan di dalam negeri sendiri. Pada saat itu, PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Bahkan untuk antisipasi pemberontakan dan menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.